Luhut Panjaitan tak peduli siapa Irjen Verdi Sambo dan bekinya cabut sampai akar-akarnya. Saya minta tadi pada Kabareskrim, Pak Jenderal Agus, Komjen Agus, jangan ragu-ragu. Saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing, pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja nanti Mas Agus. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim khusus yang sudah bekerja siang dan malam berusaha semaksimal mungkin agar terungkap siapa pelaku aktor utamanya di belakang ini. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar pengumuman ataupun yang diumumkan oleh Pak Listio Sigit, Pak Kapolri. Kita sudah mendengar penambahan tersangka yang memerintah itu berada untuk menembak anak kita. Muncul isu adanya perlawanan di internal Polri setelah penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Beredarnya isu ini pun langsung ditanggapi Kadif Humas Polri Dedi Prasetyo. Ia mengatakan bahwa semua anggota Polri tetap setia dan taat pada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sejauh ini 460.000 anggota Polri semuanya setia Prabu pada Kapolri. Jadi kita tetap tunduk, taat dan setia kepada pimpinan kita yang tertinggi, Bapak Kapolri. Jelas Dedi Prasetyo. Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa semua anggota secara menyeluruh berada di bawah pengawasan Kapolri. Semuanya full under control Bapak Kapolri sampai dengan hari ini. Dan ini merupakan komitmen Bapak Kapolri dalam rangka mengevaluasi secara menyeluruh dampak daripada kasus ini, ujarnya. Atas adanya isu ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan turun gunung. Ia meminta kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto tegas dalam memproses hukum kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Saat ini, sudah ada 4 tersangka, yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sekaligus suami Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E, Brigadir Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Luhut Panjaitan mengatakan dirinya tak peduli jika ada yang membacking para pelaku pembunuhan Brigadir J. Saya minta kepada Kabareskrim, Komjen Agus jangan ragu-ragu, ujarnya. Saya ndak ada urusan siapa dia, ndak ada urusan backing. Pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut nanti Mas Agus, kata Luhut Panjaitan dalam sebuah video dan ditayangkan melalui Kompas TV. 8 fakta. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Pengumuman Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka keempat berlangsung di Mabes Polri Jakarta Selasa 9 Agustus 2022. Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka setelah penyidik dari tim Sus Polri menemukan sejumlah hal, terutama tak ada baku tembak antara Brigadir J dengan Barada E sebagaimana disampaikan pihak Irjen Verdi Sambo sebelumnya. Berikut ini sejumlah fakta terkait dengan penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. 1. Tak ada tembak-menembak di rumah singgah atau rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren Sawit, Jakarta Selatan. 2. Irjen Verdi Sambo jadi tersangka keempat. 3. Irjen Verdi Sambo terbukti memerintahkan Barada E mengeksekusi Brigadir J. 4. Irjen Verdi Sambo terlibat merencanakan eksekusi dan mengarang cerita aksi tembak-menembak. 5. Setelah meninggal, pistol Brigadir J dipakai untuk menembak dinding ruang tamu. 6. Irjen Verdi Sambo kini diisolasi khusus di tahanan Makobrimob dan tak bisa dijenguk. 7. Hingga Selasa 9 Agustus 2022 sudah ada 31 personil polisi dari Mabes, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jaya diduga melanggar etik dalam kasus ini. Dari 56 orang jadi saksi yang diperiksa sejak 12 Juli 2022. 8. Ada 3 unit CCTV dan 8 unit smartphone dari para tersangka, korban, dan saksi.